memaparkan sekaligus laporan kegiatan peringatan HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ke depan yang alhamdulillah sudah dipaparkan panjang lebar walaupun tidak selebar laptop ya. Ya nanti akan diberikan perwakilannya satu persatu. Dan selanjutnya yaitu acara sumbang saran, kritik dan sumbang saran. Ini akan saya berikan kesempatan dulu kepada seksi masing-masing. Nanti mungkin Pak Haji Sartono dan Pak Wildan akan memaparkan secara global Pak ya, secara keseluruhan apa-apa yang perlu kiranya diperbaiki. Untuk yang pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Robert selaku bendahara. Mungkin ada kritik atau saran untuk perbaikan ke depan Pak. Tidak ada? Itu sementara lewat dulu. Baik, untuk seksi perlombaan saya berikan kesempatan ketua lomba azan. Gimana Bang Firman, ada masukan? Nggak ada. Seksi lomba bulu tangkis siapa Pak? Lomba ketuanya? Mas Gunawan, monggo. Ada masukan? Tidak ada hambatan? Baik. Baik. Kemudian untuk seksi acara kami berikan kesempatan Pak Asep. Ya, untuk sementara saya lewat dulu. Baik. Kalau Pak Asep, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Makan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mada telah memberikan waktu. Dari saya secara keseluruhan kita sama tahu bahwa acara ini boleh dibilang sukses. Mulai dari upacara, kalau persiapannya mah ya itu udah naik turun lah, tapi pelaksanaannya pada saat upacara itu baru pertama selama saya tinggal di Balaraja, di Permata, baru kita ngalami upacara hari Agustus begitu sakral, begitu hikmat. Ini sebagai warga mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi barangkali. Yang kedua, kalau tadi Mas Tri bilang saya belum berpengalaman, jadi masih banyak kekurangan di sana sini. Begitu Mas Tri ya. Meskipun belum berpengalaman, tapi pelaksanaannya sudah tergolong bagus. Untuk yang tadi Pasar Mada bilang sangat baik, saya sarankan sih biar punya pengalaman tahun depan Mas Tri lagi biar pengalaman gitu kan ya, biar sangat baik lagi gitu, jangan ganti dulu ya Mas Tri lagi, jangan ya Mas Tri tahap kedua, pasti tuh hasilnya kan bisa akan lebih baik. Kenapa? Iya, itu yang kedua. Yang ketiga, acara Agustusan ini kan sudah menjadi agenda rutin Pak RT. Artinya, Waalaikumsalam. Oh, malam Pak Kades. Lagi rapat kita. Rapat pembubaran. Bisa di sini Mas, dicari Pak Kades. Kalau mau mampir mah. Ya, salam sehat lah sama guru. Assalamualaikum. Ngiring raos Pak Haji, ngiring raos.
Baik, baru ini rapat. Pak RT, siapapun itu nanti RT-nya, syukur-syukur masih Pak Suyitno ya. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya nggak apa-apa. Jadi paling tidak, karena ini udah agenda rutin pasti diadain gitu kan Pak RT ya. Masalah dana, ya kita ngikutin dana aja. Ada dana buat panggung, pakai panggung, artinya fleksibel. Tapi yang jelas bentuk panitianya itu sudah dari jauh-jauh hari. Jadi nggak kayak kemarin kan semuanya Pak RT, semuanya Pak Tri gitu. Nah, semuanya Pak RT karena kemarin saya lihat ada pengurus yang pincang. Ya terus terang aja, saya agak prihatin. Semestinya dalam kepanitiaan itu ya maupun dalam rapat apa misalkan dibawakan oleh sekretaris. Ini kita tanpa menyudutkan sepihak, tapi next time kalau bisa ya betul-betul kepanitiaan yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalau misalkan pada saat awal sudah tidak komit, cepet-cepet cancel aja, ganti aja gitu kan. Jangan sampai semua saya lihat RT Master mati. Sampai hari ini pun pembacaan laporan masih Pak RT. Mestinya Pak RT duduk manis ngeliatin tanda tangan. Nah, ini buat koreksi kita semua ya. Jadi ada jobnya masing-masing. Ketua apa jobnya, sekretaris apa, bendahara juga apa, ya. Jadi lebih tertata barangkali kalau saya ke dalamnya. Nah untuk saya sih intinya sih itu aja sih, di plan dari jauh-jauh hari agar kita lebih leluasa, lebih matang, lebih enjoy ngejalaninnya. Barangkali itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sep atas masukannya. Paling tidak kalau kita planning dari jauh-jauh hari, mungkin 3 bulan, 2 bulan sebelumnya, mudah-mudahan insya Allah Pak Asep bisa memberikan sumbangan tenaganya untuk main organ. Jadi kalau misalnya kita udah totokin tanggal 20, berarti tanggal 20 udah nggak terima order lagi. Karena sampai sekarang Pak Asep masih punya utang 1 lagu. Itu dia. Ya. Itu dia. Karena kita semua yang juara nyanyi 1 lagu, Pak Asep nggak bisa hadir. Berarti masih punya utang 1 lagu yang perlu dilunasi. Tadinya saya minta ketika kita makan dia kita suruh nyanyi tadinya. Gitu. Dan juga nih karena kebetulan tadi saya minta masalah kritik dan sarannya di seksi acara, tapi Pak Asep sudah mulai buka dengan secara umum, maka langsung aja kita buka saran-saran dan sumbang saran dan kritik secara umum. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Haji Sabtono. Kepada Pak Haji Sabtono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah la haula wal quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik dan hidayah ya pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka pembubaran panitia sekaligus laporan pertanggungjawaban. Salawat tersalam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada tahun 2022 ini kita
kita bisa melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan, yang mana kita walaupun di KRW-an tidak melaksanakan acara, namun masing-masing RT alhamdulillah tetap semangat untuk melaksanakan peringatan hari kemerdekaan. Tentu saja kita mengenang para pahlawan yang telah gugur, dan inilah salah satu wujud untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya yaitu mengingat atau mengenang, mudah-mudahan Indonesia makin ke depan makin baik, baik secara nasional maupun wabil khusus di Permata Blaraja. Mudah-mudahan semuanya tambah makmur. Amin. Walaupun kita sudah merdeka, ya sama-sama kita tahu kemerdekaan kita masih saja ada keterbatasan. Untuk itu mudah-mudahan ke depan kita nanti diberikan kebebasan yang akan lebih baik lagi, yang membuat masyarakat Indonesia ini akan lebih baik, lebih maju, serta kita bisa mewujudkan cita-cita leluhur kita. Amin. Untuk evaluasi secara keseluruhan, saya selaku pembina, saya pandang cukup baik, namun perlu diperbaikin lagi. Masih banyak hal-hal yang belum berjalan semestinya. Salah satunya kita sudah punya panitia, namun apa yang seperti disampaikan Pak Asep tadi tidak berjalan dengan semestinya. Semua dijalankan oleh Pak RT. Nah, ini ke depan tidak boleh seperti ini lagi. Harus ada masing-masing pengurus harus bisa melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Tidak lagi seperti sekarang panitia ada sekretaris tapi tetap juga penanggung jawab gitu kan yang bekerja. Ini tidak mencerminkan hal-hal yang secara organisasi itu dikatakan baik. Jadi kenapa saya bilang cukup baik? Karena untuk sampai dengan posisi baik ini memang perlu perjuangan. Artinya ke depan ini sama-sama kita evaluasi mana-mana yang masih ada kekurangan. Salah satunya saya akan mengkritisi masalah anggaran. Anggaran ini sebetulnya dibuat inputnya dari masing-masing seksi. Ini Pak RT kayak tukang cukur. Semuanya di pikirannya Pak RT sendiri, tanpa ada masukan dari masing-masing seksi. Akhirnya apa? Terjadi defisit keuangan beberapa kali. Bahkan kita sempat pada pertemuan, kita bahas lagi, ada penambahan, masih juga ada kekurangan lagi. Nah, ini kedepannya tidak boleh lagi. Artinya untuk pembuatan anggaran ini kita sama-sama kita bicarakan bersama, inputnya dari masing-masing seksi A umpamanya
memerlukan biaya berapa untuk operasional kegiatan. Setelah itu kan ada acara setelah pelaksanaan kegiatan itu tentunya kan ada reward buat juara. Nah ini pun harus betul-betul dicermati. Artinya ini juga harus diperhitungkan matang-matang. Jangan sampai sudah waktunya terakhir kita bingung gitu kan, harus memberikan hadiah yang mana ini anggaran ini tidak detail di dalam perencanaan anggarannya. Saya berharap ke depan itu dibuat secara terinci. Bahkan terakhir itu ada biaya tidak terduga. Nah, gunanya biaya tidak terduga itu apabila terjadi defisit keuangan, itulah sebagai penyangga anggaran. Tidak lagi kita berpikir kita sudah mau malam puncak masih mikirin kekurangan anggaran. Jadi kedepannya coba kita perhitungkan kira-kira biayanya berapa. Dan kalau ini kan momen 1 tahun sekali nih untuk warga. Ya kebetulan kemarin memang bersamaan dengan santunan anak yatim, menjadi pertimbangan kita agak sulit gitu kan ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada kegiatan yang bersamaan. Perhitungan biaya itu dibuat maksimal. Kalau kemarin tuh kita ngitung kira-kira kan dihitung-hitung 35.000. Padahal kalau menurut pandangan saya itu kita supaya biar agak aman itu minimal tuh 50.000. Di luar RT kita aja sudah iurannya 100.000. 35.000 itu sekarang kalau kita beliin bakso aja sekarang itu sudah harganya 25.000 itu kalau nggak salah itu bakso itu. Kurang ya Pak ya. Ya, artinya supaya kegiatan kita ini anggarannya tidak defisit, kita betul-betul kita cermatin untuk menentukan biaya ke warga tentang kegiatan HUT kemerdekaan. Dan kegiatan pun harus betul-betul diselektif Pak RT. Artinya hal-hal yang kira-kira tidak perlu nggak usah dipaksakan untuk ditampilkan gitu. Tidak perlu ditampilkan. Artinya yang penting momen anak-anak itu yang paling penting. Karena kalau tidak ada anak-anak akan ramai juga kegiatan 17-an ini. Itu yang terkait dengan anggaran. Saya berharap juga Pak RT selaku penanggung jawab itu hanya memonitor gitu. Artinya tidak terjun langsung, paling kontrol. Kalau perlu kita kan sudah ada di grup tuh. Sebelum kita nggak perlu banyak ngumpul juga, kita bisa komunikasi dengan grup. Kita buat laporan keuangan juga bisa pakai PDF, artinya kan nanti bisa di-share ke grup, kita juga bisa baca. Sekarang sudah teknologinya sudah canggih gitu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Satu hal lagi supaya ada kebersamaan, kayaknya tahun depan ini kita lihat jadwalnya Pak Asep ini, biar kayaknya 17-an ini kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kayaknya ada yang kurang gitu. Dicatat. Iya. Jadi coba nanti kita pikirkan ke depan bagaimana supaya malam malam gembira lah istilahnya. Itu betul gembira gitu.
betul sudah direncanakan, tapi maaf evaluasi jangan sampai ada hal-hal yang membuat suasana menjadi apa istilah sekarang gaduh gitu. itu pengalaman yang sudah berlalu. Mari kita sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan makin ke depan kita makin guyup, rukun sama warga. Mudah-mudahan kita nanti kalau sudah saatnya ngumpul lagi di sana, kita semuanya ngumpul juga. Makin bagi-bagi lagi. Iya. Jadi kalau Pak Ustadz Wildan nanti masuk duluan, paling tidak kan ini teman-teman yang di sini kan dilihat Iya, mana sih? iya. Ya nggak kelihatan nih. Kan gitu ya Pak Ustadz. Itu harapannya Pak Haji ya. Harapannya seperti itu. Amin. Mari ke depan kita sama-sama kita introspeksi, kita perbaiki, kita jalin persaudaraan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan sumbang sarannya. Yang pertama masalah anggaran biaya, dan yang kedua masih di sekitar kekompakan panitia. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Wildan. Kepada Pak Wildan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Sabtono SH, yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Suyitno, yang saya hormati Bapak Sekretaris DKM Bapak Asep Kanasa, yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa hadir berkumpul dan bersilaturahim di rumahnya Bapak Haji Sabtono dalam rangka penutupan panitia HUT kemerdekaan RI yang ke-77, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Yang mudah-mudahan dia kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengenai pelaksanaan peringatan 17 Agustus tahun 2022 bagi saya pribadi cukup memuaskan ya, mulai dari awal kegiatan-kegiatannya maupun perlombaannya sampai puncaknya pada malam gembira, ada hiburan-hiburannya dan juga banyak penontonnya sehingga memuaskan. Bahkan ada warga RT lain yang bilang sama saya, bah katanya di RT 3 bagus-bagus ya, terutama waktu nyanyi-nyanyi karaoke, karena kan berdekatan dengan RT 8 jadi mungkin suaranya keras ke sana. Bagus-bagus dibandingkan dengan RT 8 nya gitu. Jago-jago nyanyi. Saya balikin lagi, kan di RT 8 juga ada gurunya, Mbak Dewi kalau nggak salah ya. Oh lebih bagus di RT 8 katanya gitu. Ketiga. RT 3 Tiga Dewi kan. Ada di katanya. Muji diri kok. Juga waktu malam
gembiranya juga banyak yang nonton gitu ya, alhamdulillah ya, itu berkat kekompakan ketua RT-nya bersama warganya, saya bilang begitu. Itulah apa ya yang berkesan di hati saya, terutama saya pribadi juga. Waktu acara peringatannya saya diberikan kesempatan untuk membacakan doa pakai teks, pakai baju batik, pakai sepatu baru selama ada kegiatan tinggal di RT 3, baru itulah kesan untuk saya. Dan ya untuk kekurangannya ya maklumlah, sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Bapak Asep Kanarsada dan juga Bapak Haji Sabtono, yang mudah-mudahan aja di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Mungkin itu saya tidak panjang lebar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak ada kritik dari apa, tapi memberikan apresiasi bahwa RT 3 jago-jago nyanyi semua, terutama Pak Robert gurunya sama Pak Asep. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada bapak-bapak sekalian untuk mengkritisi sekaligus memberikan sumbang saran untuk kegiatan kedepannya atau tahun ke depan lebih baik lagi. Silakan Pak Giono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana hingga malam ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat iman Islam, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang telah disepakati bersama untuk penutupan acara ini dengan keadaan baik, sehat semuanya. Amin. Di sini mungkin saya tidak panjang lebar, cuman saya melihat dan mengoreksi untuk warga 03. Itu kenapa warga itu kok susah untuk diajak kekompakannya. Jadi tertentu aja orang itu bisa diajak. Contohnya kayak 17-an, kan warga itu banyak, orang yang masih jiwanya muda banyak, tapi seolah-olah kayak hajatnya itu hajat panitia aja. Jadi tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa tanggung jawab bahwa ini adalah suatu hari yang sakral yang kita acarakan, yang kita agendakan itu untuk memperingati hari kemerdekaan. Jadi seolah-olah kayak tugasnya panitia itu kayak ya istilahnya orang-orang pilihan, orang-orang yang harus mengemban ini ya. Saya kadang berpikir begitu. Malah ada yang sempat nanya, Pak Giono hajatan apa? Kok pasang tenda begini-begini? Nah, sampai saya jawab, makanya Pak kumpul. Adanya kumpul mungkin tahu, jadi akan regen, akan rame. Nah, sampai saya jawab begitu. Tapi saya kan kalau mau saya jawab, orang kok kayaknya selalu menyendiri atau tidak mau bergabung dengan warga itu kayaknya kayak kurang pas untuk momen-momen tertentu gitu. Benar. Itu yang saya ini sebagai contoh kayak di acara-acara tertentu itu kebanyakan begitu Pak, ada 03 itu mau di musola, acara-acara yang datang suruh dengerin atau suruh makan aja kasarnya komplang juga. Acara seneng-seneng dengerin joget nyanyi komplang juga, kayak ramai juga ya. Tapi selain dari itu untuk acara 17-an ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan menilai sangat support bagus. Pertama kepada Pak Tri sebagai ketua panitia yang memang masih muda dan jiwanya pun juga muda, dan Pak Sarmada yang orang tidak bisa ada tandingannya untuk Agenda 03. Tanpa adanya Pak Sarmada, saya kira acara demi acara itu tidak mungkin bisa berjalan seperti yang kemarin
berjalan. Itu menurut penilaian saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sarmada selalu diberikan sehat, panjang umur, dan bisa membimbing, membina lingkungan kita. Amin. Ya Pak, ya. Ya jujur aja Pak, kayak upacara kemarin, kalau nggak Pak Sarmada yang mengkoordinir, yang menggerakkan, belum tentu orangnya mau tampil bisa tampil seperti itu. Apalagi panggung, acara panggung, menyiapkan panggung yang seperti itu, gigihnya, semangatnya, memang jiwanya, tenaganya masih oke. Ditambah wawasan dan ilmu-ilmu yang Pak Sarmada miliki. Ya, waktu itu marilah untuk memajukan ke depan, terutama yang masih muda-muda. Kalau saya sih udah menganggap diri saya itu kayak tua Pak, dari tenaga juga udah kurang, pikiran udah kurang. Ya saya pakai ini aja, ngikut remehin, ngikut ya kalau orang bilang grup kemana kita diajak, insya Allah selalu mendukung atau siap selama kita ada waktu dan sehat walafiat. Walaupun itu Pak, ya marilah kalau tadi sudah dicanangkan atau sudah wawasan bahwasanya program tahun-tahun depan akan kita lebih baguskan lagi, dan kita harus schedulekan atau kita kompakan bagaimana caranya supaya lebih solid lagi, lebih kompak lagi, terutama kebersamaan kita, dan mempunyai rasa memiliki, ya, mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memperingati itu. Jangan seolah-olah itu tugas tanggung jawab panitia. Jadi kita sama-sama menghormati bahwa hari itu yang sangat mulia, kita harus bisa meramaikan, kita bisa menghayati. Begitu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan yang bagus dari Pak Giono. Masalah kekompakan warga, mungkin supaya kompak Pak, kita kasih ultimatum bagi warga yang tidak ikut bergabung dengan hukuman 3 bulan penjara gitu Pak. Boleh. 3 bulan penjara. Tapi ditanggung. Tanggung. Baik, selanjutnya Mbak Gundul, monggo. Idem. Pak Yuhardi sebagai penarik dana. Ini aja Pak. Hidup. Iya. Pak Alek di seksi perlengkapan. Tidur. Ada saran? Hah? Maksudnya apa itu? Gak ada. Pak Firman? Nggak ada. Gak ada. Mas Gun? Ada? Gak ada. Pak Robert? Iya, udah. Oke. Diam aja, diam. Mas Nabi Ramogo dah yang ini yang Dan mau yang kita dibicarakan masukkan. juga Pak, itu juga. Iya, yang dibicarakan itu juga ya. Tadi kekompakannya. Baik, ini kan kita hanya baru sekedar memberikan kritik, Ya. belum ada solusi. Baik, dari sekian banyak yang sudah disampaikan, mungkin sebelum nanti disampaikan ada yang menyampaikan lagi sedikit saya bahas. Yang pertama adalah bahwa sebaiknya kegiatan peringatan 17 Agustus nanti kita planning dari jauh-jauh hari, seperti yang kata Pak Asep tadi. Jadi anggaran biayanya berapa kita total, terus planning waktunya, supaya kalau kemarin memang jujur kegiatan itu terlalu mepet waktunya. Ya spontan, kalau bisa acaranya itu dari jauh-jauh hari kita adain acara, kemudian kita bagi hadiahnya. Untuk di acara nanti hadiahnya untuk pembagian hadiah yang tertentu aja, nggak banyak kayak kemarin. Yang kedua, masalah kekompakan panitia, ya memang sudah kita rasakan bersama. Maka mohon maaf untuk ke depan mungkin kita pilih secara gimana PT? Secara apa ya? Secara akurat lah. Ya, secara akurat ya, Contohnya kan Pak, proporsional ya. maaf kan kita kan banyak yang masih kerja ya kan. Ya. Mungkin jadwal dia pas itu nggak bisa. Nanti kan ada saran dari dia, oh saya nggak bisa tanggal sekian nih. Iya. Oh berarti nggak usah dimasukin lah gitu Ya. aja. Artinya ketika kita sudah bersedia menjadi panitia, maka kita harus mempunyai tanggung jawab. Jawab. Iya, komit. Misalnya begitu. Artinya di sini kita sudah harus mementingkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Komitnya. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi ya mohon maaf untuk kedepannya supaya kita lebih kompak lagi, kita tingkatkan tanggung jawab kita masing-masing.
Jadi bukan berarti wah saya di seksi acara, ya udah saya seksi acara aja, masalah masang tenda bodo amat, ini nggak bisa begitu kan. Ya tetap harus kita sama-sama di posisi mana kita dibutuhkan, walaupun kita bukan di seksi itu, tetap kita harus kerjasama. Seperti saya juga di seksi acara, ketika saya ada kesulitan, saya akan minta bantuan tenaga yang lain. Contoh kemarin sama Mbak Gundul, siap ya nanti sebelum acara tolong dimatikan lampunya ini, dipasangnya seperti ini. Saya minta kerjasama juga dengan alat, karena tanpa saya kerjasama dengan lain, tentunya acara itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan kemarin juga di sesi acara juga kita ada pertama ya miss juga masalah lagu, akhirnya seperti tidak kompak. Mohon maaf, ini menjadi pengalaman kita ke depan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lebih baik lagi, karena jujur ya Pak Haji ya, kita nggak sempat latihan sama sekali, sekalipun nggak. Walaupun tadinya kata Pak Haji ya kita latihan dulu sekali, kita nggak sempat waktunya, harus nyeting ini nyeting itu. Akhirnya ya walaupun agak sedikit crowded, tapi alhamdulillah seluruh rangkaian acara dapat berjalan. Kemudian untuk masalah anggaran biaya yang tadi disampaikan sama Pak Haji, saya rasa untuk anggaran biaya ini benar-benar detail. Betul kata Pak Haji tadi, kalau bisa dari masing-masing seksi. Seperti contoh, saya seksi acara, saya butuh biaya untuk apa nih? Saya minta biaya nanti. Untuk dari seksi bulu tangkis, dia akan mengajukan Berapa piala? kalau piatnya sudah ada, Pialanya berapa? papannya sudah ada, dia mungkin butuh bola. Pertandingannya berapa? Ya, pertandingan berapa, alat tulisnya, untuk minumnya, untuk itunya nanti dianggarkan ke masing-masing seksi. Seksi yang mengajukan. Nah, dari seksi maju di masing-masing seksi, termasuk hadiahnya berapa, kita total berapa. Mengajukan. Nah, termasuk juga untuk seksi konsumsi. Konsumsi di mana aja? Konsumsi di acara malam puncak, konsumsi di acara pertandingan, karena di acara pertandingan itu ada acara makan. Seperti itu kan. Kemudian habis masang tenda mungkin haus ya, termasuk kita beli minum, mungkin nasi goreng dan macam-macam, ya itu Allah kita masukin nanti di sini di anggaran biayanya benar-benar detail. Setelah kita ketemu angka, baru kita ajukan, oh iya kalau tahun kemarin, tahun ini kita 35.000, bisa nggak nih untuk tahun yang akan datang kita taikin jadi 50, atau kalau misalnya perlu 100 ya tahun sekali ini kan, untuk kita, acara kita juga untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk anak kita ada door fresh seperti itu. Tapi permintaannya jangan langsung 100 Pak, kalau emang 3 bulan nggak apa-apa dicicil tuh Pak. Ya itu nanti, itu nanti metodenya, sistemnya seperti apa. Kita juga kemarin udah sempat sama Pak RT apa bisa nggak mungkin kalau misalnya kita cicil tiap bulan misalnya 5.000 untuk acara 17-an kan gitu kan. Kalau kita sudah berjalan dari belakang, sekarang ini paling yang kita kejar kita kira 10 bulan lagi kan. 10 bulan kali 5.000 kan berarti 50.000. Penarikannya dimasukkan ke dalam tarikan sampah. Cuman untuk masalah proses ini kan tentu kita perlu rapat warga. Kita rapat warga, nah di dalam rapat warga lah nanti akan kita bicarakan masalah bagaimana kekompakan warga, bagaimana anggaran biayanya gitu. Dan yang terakhir ini tadi ada kekompakan warga, salah satunya itu Pak, bagaimana sih kita untuk mengompakkan warga. Saya sempat kemarin saya ungkapkan ke Pak RT, kalau bisa Pak RT berikan mandat, misalnya warga yang untuk pasang tenda si A, si B, si C, si D, dari blok berapa tanggung jawab kamu pasang tenda. Kemudian untuk bongkar tenda siapa warga yang dilibatkan, harus kasih surat mandat atau surat tugas, seolah-olah seperti itu. Kalau kita kasihkan surat seperti itu, mungkin dia ada rasa tanggung jawab. Oh iya, saya nggak enak ada perintah sama Pak RT, kalau misalnya saya nggak kumpul. Ditambah lagi nanti tenaganya dari panitia, maka mungkin mudah-mudahan bisa guyup seperti itu. Untuk sementara itu mungkin ada masukan yang lain Pak, silakan Pak Asep, mungkin ada tambahan Pak Haji. Jadi yang selama yang baru lewat ini kayaknya acaranya acara panitia nih ya. Dia loh. Yang lalu. Jadi kita kayak jatah. Secara keseluruhan udah cukup bagus. Artinya itulah evaluasi ini untuk kedepannya harus betul-betul kita perhatikan gitu. Bahkan sebetulnya saya selalu baik di DKM maupun di KRT itu jauh-jauh hari itu saya udah warning dulu itu di grup itu. Saya selalu udah kasih warning Di mulut nih ya. Iya. Tapi kadang-kadang seksinya cuman kata Pak RT ini baca doang tapi nggak respon gitu. Ya mudah-mudahan mungkin karena ada suatu hal kalau tidak kita udah kebiasaan ya, kalau nggak ada dipelopori duluan biasanya nggak jalan di kita itu seperti itu. Sebetulnya kalau dalam organisasi itu
sudah ada programnya, artinya masing-masing seksi itu harus bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi seperti HUT kemerdekaan ini bisa jalan, tapi itu tadi manajemennya tukang cukur gitu. Semuanya satu orang. Jadi kedepannya tidak boleh lagi gitu. harus tegas. Harus gitu. jawab memang. Iya, tegas. Sudah dimandatkan Iya. ya dijalankan lah. Bahkan saya agak perhatiin tuh dengan sekretaris kita ini gitu. Kalau memang tidak bisa, ya harusnya gentle, mohon maaf Pak RT, karena saya sibuk, mohon untuk dicarikan penggantinya. Harusnya seperti itu. Apa biasa. Jadi tidak berlarut-larut. Akhirnya kan jadi gibah juga, jadi ngomong jadi gibah kan. Jadi kurang baik juga. Itu saja sih. Alek bisa lah kayak Pak Ji ya. Kayaknya Alek bisa ya. Alek bisa. Tuh. Semuanya bisa. Saya berharap semuanya bisa. Dan yang jadi ketua tidak harus master terus tiap tahun. Sekretaris Pak Ji. Harus ada regenerasi. Alek masih muda tuh. Sekretaris RT Karena bisa lah. sebetulnya ini udah jadi kebiasaan di KRW juga sama gitu. Jadi kepemudaannya juga melempem gitu kan. Jadi yang bisa jalan itu cuman kan sebetulnya ada wadah Karang Taruna dulu itu bisa berjalan Karang Taruna itu pada saat Pak Areto masih belum berkeluarga, itu Karang Taruna nggak bisa jalan tuh. Pada saat itu ya Pasar Mada ikut berkecimpung juga. Emang Pasar Mada ini dari dulu berkecimpungnya kebanyakan ke kepemudaan gitu, baik secara organisasi, dia keagamaan, selalu Pasar Mada selalu tampil. Ini harus bisa menjadi contoh yang lain gitu. Barangkali itu aja. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita bisa menjalankan tugas-tugas kita ke depan ini. Kelihatannya bukan makin berat, kita makin berat. Makanya kita harus bergandengan tangan, tidak lagi mengandalkan satu orang. Kita buat suatu kegiatan harus betul-betul diperhitungkan dengan baik, detail. Jadi pelaksanaannya mudah-mudahan lancar seperti apa yang telah kita amalkan. Saya pesan apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ini sedikit juga saya sampaikan, hanya sekedar masukan, walaupun di luar dari juklat rapat kita acara malam hari ini, tapi ada sedikit hubungan. Yang pertama tadi Pak RT sempat sampaikan bahwa antusias dari anak-anak remaja kurang, gitu ya. Jadi saran saya adalah Pak RT-nya sendiri yang harus mengumpulkan anak remaja untuk rapat. Kita kumpulkan, kita data, kita rapat, kita bina. Saya rasa itu salah satunya, mungkin nanti bisa kita hadirkan Pak Asep, Pak Haji untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak remaja supaya ada greget dari anak-anak remaja Pak. Jadi jangan hanya itu aja. Kalau kita aja ngangkat tenda, wah, kita udah pada ini. Artinya paling tidak nanti ada remaja yang ikut nimbrung, ikut bantu dan ikut menjadi di kepanitiaan gitu Pak. Kalau sekarang kan kepanitiaan ini yang udah jompo semua. Nah, agak sedikit pinggang encok. Kayak gitu. Yang kedua, sehubungan dengan tadi, karena program acara HUT RI ini tentunya ada hubungannya dengan kepengurusan KRTA. Nah, di sini kan ada yang tadi disebutkan dari sekretaris. Sementara sekretaris adalah fungsinya sebagai motor penggerak organisasi dimanapun, di perusahaan, di KRT-an, bahkan di organisasi manapun, motor penggeraknya adalah sekretaris. Kalau sekretaris tidak jalan, maka FT yang repot, maka ketua yang repot, pegang handle sendiri, termasuk ngetik sebegitu banyak harusnya tugasnya Pak
sekretaris, maka sebaiknya secepatnya diadakan rapat pengurus RT untuk evaluasi. Artinya jelas kita tanyakan aja langsung apakah masih bersedia, awak masih sanggup, tolong kalau saya sanggup kinerjanya diperbaiki. Walaupun ini kerja sosial yang tidak dapat gaji, tapi kita punya beban tugas tanggung jawab untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian juga untuk kegiatan nanti sebelum kita adakan kegiatan HUT RI, tentunya harus kita adakan rapat warga supaya warga tahu bahwa ini bukan hajatnya panitia, ini adalah hajatnya warga RT. Seperti itu. Dan yang terakhir sedikit menyinggung mungkin kata Pak Haji tadi, kalau kita mengadakan acara HUT RI, lihat jadwalnya Pak Asep. Lihat jadwalnya Pak Asep. 4 kali loh Pak Asep, 4 kali. Iya tadi udah 4 kali. Terus nanti Jangan nanti lupa. siapapun nanti ikutan depan. Jangan lupa. Kayak kemarin kan saya lihat itu antusias warga itu kurang waktu upacara itu Pak. Ya. Pak, tamu undangan cuma hanya berapa orang? Cuma Pak Wildan, Pak Haji Parja. Mungkin kan Nanti karena diworo-woro aja Pak. iya, karena mungkin kemarin hanya di grup ya Pak T ya. Oh. Pakai toa. Pakai toa, ya, maksudnya gini, lebih baik sebaiknya dia dibikin undangan resmi. Undangan ya. Undangan resmi wajib diwajibkan untuk hadir gitu. Ya kalau misalnya paling tidak kalau satu warga satu rumah satu orang udah berapa, ada 100. Oh ternyata di tempatnya PRT tidak memadai, nggak apa-apa kita ada di lapangan atau di lapangan bulu tangkis sana atau di jalan sini, nggak jadi masalah. Saya rasa itu. Dan untuk nanti kita persiapkan, jangan lagi kita benderanya dibawa sama Haji begini kalau terlalu adat yang ya nanti kan anak-anak kita banyak sekolah yang pernah mungkin ikut paskibra, kita bisa latih, kita bisa ini. Serasa untuk sementara saya itu mungkin ada tambahan lain sebelum kita tutup. Ya. Maaf Pak ya, sedikit tambahan barangkali ada manfaatnya Pak. Saya lihat dari pembahasan ini tadi materi atau biaya sangat berpengaruh besar dan sangat dibicarakan. Nah sekarang gini Pak, kalau saya lihat warga lain, terutama RT 01, RT 02 itu pada rajin ngumpulin barang-barang bekas. Apa warga 03 itu kalau umpamanya setiap warga itu nyimpen, terus nanti itu 1 minggu sekali ada yang ngambil. Di sini kan udah ada yang punya usaha itu Pak, siapa namanya Pak Bejo atau siapa yang nama panggilannya? Itu secara kita open, kejujuran, semua saling menguntungkan. Yang mengumpulkan, yang menjual pun juga harus dapat rezeki, dan limbah-limbah kita atau barang-barang kita itu bisa mendapatkan hasil yang bisa membantu untuk keadaan kita. Apa sekiranya nggak bisa dilakukan Pak? Umpamanya ya contoh aja, warga ngumpulin seminggu barangkali ada sekarung bentuknya apa, botol aqua atau barang apa yang bisa dijual belikan, nanti diambil atau ini ke Pak Bejo, nanti Pak Bejo dijual, nanti kebagiannya berapa diserahkan ke Pak Gun sebagai bendahara RT untuk membantu kas RT. Siapa tahu nanti juga akan bermanfaat, meringankan beban keuangan RT kita Pak. Barangkali bisa dipertimbangkan Pak. Gitu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Mungkin kalau ini adalah programnya RT, karena kegiatan RT, jadi mungkin sejenis bank sampah gitu ya Pak ya. Ya, caranya apa ya? Yang bisa Pak. Bank sampah, kalau misalnya nggak ada bank sampah, bank Mada, bank Asep. Ya, itu nanti untuk program RT, silakan nanti RT menyikapinya seperti apa. Ada lagi Pak Tri? Pak Ete? Pak Nawi, yang punya wilayah, apa terganggu dengan wilayahnya di apa? Enggak. Bebas. Ayo juru Terima kasih Bapak-bapak yang sudah menyampaikan suatu kritik dan saran yang sifatnya membangun. Kami sebagai menyikapi dengan baik. Tadi yang sebelumnya Pak Asep, Pak
serta Kang Yono dan rekan-rekan lainnya. Yang pertama tadi saya akan menjawab soal memang bisa dikatakan di 17 Agustus ini tadi yang saya sampaikan ya, alhamdulillah kompak tapi masih ada kekurangan. Itulah namanya sifat manusia, itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita mikirin dengan adanya seperti itu bisa tumbuh uban yang banyak. Saya aja udah tumbuh uban ya Bang, gitu kan. Artinya ini adalah suatu motivasi buat kita semua. Saya sendiri yang dulunya saya jujur untuk di KRT-an mungkin saya sering meninggalkan kewajiban gitu kan, lagi oleng. Tapi sekarang bisa dikatakan saya alhamdulillah mendapat suatu hidayah yang karena saya sering dikasih masukan sesepuh kita Pak Sartono, Pak Wildan, dalam arti saya nongkrong itu bukan nongkrong yang gak berguna, tapi nongkrongnya sangat berguna. Itu adalah motivasi kita, masukan hal yang suatu positif yang kita alamin. Dengan perubahan-perubahan seperti ini, saya berharap banget gitu, di saat RT-nya berubah, anak buahnya kagak berubah. Itu yang saya bikin puyeng seperti itu. Ya ada aja. Jadi tadi mungkin udah disebutkan, artinya mohon maaf ini tidak menyebutkan salah satu, tidak gitu kan. Tapi ini adalah suatu yang tadi Pak Sarmada sampaikan, sekretaris adalah suatu motor penggerak. Di dalam perusahaan itu sama, nggak ada sekretaris, acak-acakan manajemen, itu seperti itu. Padahal kita sudah memberikan contoh gitu kan, memberikan contoh. Ya kita membuat grup itu kan pasti ada sambutan, ya betul Pak Sep? Ada sambutan untuk pertama buka grup aja saya udah kasih masukan seperti ini. Tapi nggak ada greget gitu, nggak ada greget sama sekali. Bahkan bisa dikatakan, oke mungkin beliau sibuk. Kalau kita bicara sibuk, semua mungkin sibuk. Karena merasa punya kewajiban, kita sebagai kepala keluarga, kita pasti punya rasa kesibukan masing-masing. Terkait masalah kesibukan, artinya apa ya? Kita punya rasa memiliki, itu aja sih, rasa memiliki wilayah RT 03. Jadi sesibuk apapun pasti kalau kita punya rasa kewajiban memiliki RT 03, insya Allah akan tergugah pikiran. Contoh, mohon maaf nih, saya kasih contoh aja dikit ya. Jadi contoh tadi aja Pak Haji Sabtono ada rapat di tempat ini, siang-siang beliau sudah pulang dari Serang. Itu adalah suatu itikat baik banget yang luar biasa, itu suatu apresiasi yang luar biasa. Artinya beliau sesepuh kita mengajarkan hal-hal yang sangat positif. Masa iya kita yang masih muda, pikirannya kita kok malah mau tidur gitu lah, seperti itu. Dan saya sudah sempat kasih masukan juga, sumbangsi juga ke depan seperti apa. Ya nanti saya akan melakukan suatu rapat di pengurus yang nantinya kalau misalkan mau bergerak, ayo kita jalan bareng, kita bergerak bersama-sama. Kalau mungkin enggak ya seperti Jokowi resapel seperti itu. Artinya seperti itu supaya apa? Supaya ada kemajuan di wilayah kita. Itu. Terus yang tadi masukan dari Pak Yono, alhamdulillah Pak Yono, nanti itu jadi suatu PR kita yang kedepannya kita akan mengadakan suatu rapat. Bagaimana caranya sih supaya di saat kita punya hajat itu nggak kesusahan masalah dana. Kemarin saya sempat ngobrol malam Pak, ngobrol malam yang tentunya yang tadi saya bilang. Sekarang saya banyak ngobrol sama bapak-bapak, sama sesepuh juga. Artinya ngobrol itu ngobrol yang bermanfaat.
di saat ngobrol itu pasti kita sisihkan apa sih kedepannya seperti apa sih, seperti itu. Kemarin sempat saya ada wacana kedepannya kita akan mengadakan tarikan per hari, itu istilahnya dari uang 500 perak kita kumpulin, yang kedepannya nanti seperti apa saya udah perhitungkan. Kalau kita kaliin satu hari, kaliin 1 bulan kita kali 1 tahun, itu nilainya ada. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, di saat kita punya suatu hajat, kita nggak kelupaan masalah dana itu. Ya alhamdulillah, masukan Pak Giono nanti kita tampung, kita tawarkan juga ke warga, ya toh artinya insya Allah dengan amanah warga kita akan menyampaikan dengan baik, kita akan jaga amanah tersebut. Itu aja mungkin. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena kita sebagai rukun tetangga, apabila kita nggak bersatu, pekerjaan apapun tidak akan terlaksana. Ibarat kata, kalau kita akan menyapu halaman cuma pakai satu lidi, nggak bakalan bisa kerja. Capek. Tapi kalau satu lidinya bersatu, segepok, satu tarikannya udah selesai. Itu suatu contoh aja bahwa kita tanpa RT, tanpa bapak-bapak sekalian yang hadir, nggak akan berdiri, nggak akan terlaksana suatu acara. Itu aja. Jadi kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa merasa dan sebagainya, tapi kita harus bisa mengambil suatu kesimpulan dengan positif. Sekali lagi beribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas sumbangsih dan saran masukan yang sangat positif. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibubarin, sedikit tambahan tadi menyinggung masalah pemuda. Kalau bisa sih saran saya Pak RT mulai mensensus pemuda di kita berapa banyak sih, gitu kan. Jadi kita punya data pemudanya berapa, pemudinya berapa. Nah itu yang nanti kita olah nanti pasar ada. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep atas masukannya. Nanti akan kita data pemuda siapa-siapa yang akan kita jadikan suatu kumpulan yang bagus ya Pak ya. Oh monggo Pak William, ada masukan itu. Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini di luar jalur ini ya, acara ini. Kebetulan ini mumpung kumpul pada kesempatan malam ini, terutama ada Pak RT, Pak Sekretaris DKM juga Pembina Bapak Haji Sartono. Bulan ini kan bulan Sabar ya, sebentar lagi kita menghadapi bulan Maulid. Nah saya hanya pemberitahuan ya, terutama kepada Pak RT, Pak Asep, juga Pak Haji Sartono, umumnya bapak-bapak jamaah Mushola Ikhlas yang dirahmati Allah. Kita kan ya untuk mengadakan acara maulidan ya, mengagungkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang nanti di yaumil qiyamah nanti beliaulah yang akan memberi syafaat kepada kita sekalian ya. Dan juga sebagai bukan sebagai lagi kita untuk mengadakan siraman rohani untuk kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah dan keselamatan. Jadi insya Allah mungkin kalau ada waktu saya bisa musyawarah dengan Pak Asep, Pak RT, juga Pak Haji Sartono. Sekian ya, terima kasih. Ya, sekaligus juga kemarin waktu Pak Haji Sartono share di grup untuk masalah ini sudah masuk bulan Maulid, bagaimana saya sudah punya ada rencana mau ngumpulin ibu-ibu untuk baca rawi
mau berjanji nanti kita iringin dengan alat marawis gitu. Jadi nanti yang baca bapak-bapak sama ibu-ibu, nanti saya akan coba baca rawi yang lengkap nanti insya Allah nanti saya kumpulin sama ibu-ibu majlis taklim, karena sekarang kayak kemarin acara di santunan yatim ibu-ibu kompak ya Pak. Nah, jadi nanti insya Allah untuk kedepannya saya udah ada rencana gitu, walaupun ini belum dari rapat, tapi sudah niat nanti ada bapak-bapak sama ibu-ibu nanti akan kita kumpul Pak. Kita kumpul, kita iringin, marhaban kita pakai marawis biar lebih semangat lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan butuh dukungannya aja, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan. Gitu, amin. Pak RT, monggo. Sedikit tanya, kalau mau kumpul kapan DKM? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Schedule aja. Jangan Sabtu, malam Sabtu. Nggak bisa. Malam itu mah ada acara malam Sabtu, itu kan acara pagi kan maksudnya. Oh, malam Sabtu. Iya. Minggu depan lah. Berarti malam Sabtu depan atau malam Minggu depan? Ya. Jangan malam Minggu. Jangan. Artinya di minggu depan. Iya, Minggu depan aja. Malam Sabtu minggu depan lagi. Oh, iya. Sudah Pak Sek. Sip, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, lika-liku perjuangan dari acara demi acara sudah kita lalui dengan seksama. Kita tidak boleh melupakan, artinya tidak jangan sampai kita tidak bersyukur. Kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa sesuatu acara yang sudah kita lalui dari awal sampai selesai terlaksana dengan baik. Kedepannya harapan kita lebih kompak, lebih solid, dan lebih kokoh, terutama di dalam sebuah tim yang tadi masukan-masukan dari sesepuh pembina kita sudah dipaparkan panjang lebar. Nanti kalau umpamanya kita sudah melaksanakan kegiatan apapun di situ nanti ada ditunjuk suatu ketua menyampaikan dengan bla 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 panjang lebar, walaupun kata tidak atau iya paling enggak tolong di info. Jadi grup itu nggak terasa sepi. Ini yang akan terjadi di saat ini yang menimbulkan suatu kejadian di saat apa-apa nantinya kita kerjakan sendiri. Itu yang jadi suatu sebab seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami berharap makin ke depan makin kompak. Sebuah acara pembubaran panitia ini tak hanyalah sekedar seremonial, dan intinya adalah bagaimana agar kita semua bisa menjadikan kegiatan yang kita lalui bersama dijadikannya rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, dan kekompakan. Untuk itu kita memiliki hikmah tersendiri bagi kita semua. Bapak-bapak, sebelum saya mengakhiri acara ini, kami sebagai selaku pembina, sebagai penanggung jawab sekaligus ketua RT 03, mewakili dengan sesuai pembentukan yang sudah kita bentuk tanggal 7 Juli atau Agustus ya, 7 Juli 2022. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini acara
hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 kita bubarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.